Nah, untuk pisangnya ini seberat 300 gram ya. Kita haluskan menggunakan garpu, tapi jangan terlalu halus banget, cukup kasar-kasar saja seperti ini ya. Nah, kelihatan. Oke, sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Persiapkan teflon, gunakan api sedang cenderung kecil saja ya. Lalu pisangnya ini kita tuang ke teflonnya. Setelah itu kita tambahkan gula sebanyak 1 sendok makan, margarin 2 sendok makan, lanjut kita aduk-aduk sampai semua bahan benar-benar menjadi satu dan tercampur sempurna. Ini kita masak sampai benar-benar panas. Nah, setelah itu kita baru tambahkan tepung terigu serbaguna sebanyak 1,5 sendok makan. Lanjut kita aduk-aduk lagi sampai adonannya ini agak mengental. Nah, seperti ini. Ini diaduk-aduk terus ya, biar tidak garing atau tidak gosong di bawah. Nah, setelah matang kita angkat dan kita dinginkan. Nah, setelah dingin baru kita masukkan ke plastik segitiga seperti ini. Lalu ujungnya ini kita potong ya. Nah, untuk lebarnya kurang lebih sekitar 2 sentian. Oke, sekarang ini kita sisihkan terlebih dahulu. Persiapkan teflon, lalu tuang air sebanyak 150 ml. Gula 2 sendok makan. Dan margarin 2 sendok makan. Lanjut kita tambahkan garam setengah sendok teh. Dan ini kita masak sampai benar-benar mendidih. Nah, untuk apinya gunakan api sedang cenderung kecil saja ya. Jangan terlalu besar-besar sekali, biar hasilnya itu maksimal dan cakep ya. Oke, kita aduk-aduk sampai margirnya benar-benar meleleh dan airnya ini benar-benar panas. Setelah itu kita tuang tepung terigu serbaguna sebanyak 150 gram. Lanjut ini kita aduk-aduk cepat ya, supaya nanti hasilnya itu atau adonannya itu tidak bergerindil. Jangan lupa apinya kita kecilin ya, pakai api yang paling kecil. Oke, kita aduk-aduk terus sampai membentuk adonan. Nah, setelah membentuk adonan seperti ini kita pindahkan ke mangkok lalu kita dinginkan sampai benar-benar dingin. Nah, setelah adonannya ini dingin, kita tambahkan telur sebanyak 2 butir, tapi kita campur satu persatu ya, biar tidak terlalu rumit atau tidak terlalu susah untuk mengaduknya. Oke, kita aduk-aduk secara berlahan sampai telurnya ini benar-benar menyatu. Nah, seperti ini. Baru kita tambahkan telurnya ya. Nah, untuk ukuran telurnya itu ukuran sedang saja, itu sudah pas ya untuk takarannya. Oke, kita aduk-aduk lagi sampai telurnya benar-benar tercampur dan membentuk adonan yang agak basah ya. Nah, seperti ini. Ini sudah cukup. Baru kita pindahkan ke plastik segitiga. Jadi cara pembuatannya ini cukup mudah sekali ya, dan cepat. Dengan rasa yang benar-benar ini beneran enak banget pokoknya ya. Dan wajib kalian coba. Ini cocok banget untuk cemilan ataupun untuk ide jualan kalian di rumah. Oke, kita rapikan. Nah, untuk ujungnya ini nanti kita potong kurang lebih sekitar 6 mili ya. Nah, atau disesuaikan saja untuk besarnya bolongannya. Oke, sekarang kita persiapkan wadah atau tempat ya, ataupun piring yang datar, lalu kita kasih minyak biar nanti tidak lengket ya. Kita olesi seperti itu. Lalu adonannya ini kita semprotkan melingkar seperti apa ya, kayak
obat nyamuk itu ya, tapi jangan terlalu besar ya, sedangan saja. Nah, jadi cukup mudah sekali. Nah, seperti ini ya, sudah cukup. Lalu kasih isian pisang yang kita buat tadi, secukupnya saja ya. Setelah itu kita timpa lagi menggunakan adonannya. Nah, jadi biar isiannya ini ketutup. Nah, kalau dilihat itu mirip seperti kayak piring terbang ya, punyanya alien. Nah, ini cocok banget ini kalau dibuat ide jualan dengan nama yang unik-unik. Nah, biar tidak lengket, solidnya ini kita kasih minyak ya. Kita pindahkan, lalu kita ulangi semuanya sampai selesai. Nah, buat kalian yang mau request, mau dibuatkan ide jualan atau resep-resep yang simple-simple, silahkan langsung tulis di kolom komentar ya. Insya Allah satu persatu akan saya buatkan. Oke, kita timpa lagi seperti ini. Ini kelihatannya cukup mudah ya untuk membuat seperti ini, tapi kalian kalau praktek ini lumayan susah juga ya. Tapi kalau sudah terbiasa itu dijamin mudah kok, nggak terlalu rumit. Oke, setelah kita buat semuanya, persiapkan minyak yang sudah benar-benar panas. Gunakan api sedang saja, lalu kita goreng satu persatu seperti ini, atau kita masukkan satu persatu ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang sudah mengambang itu waktunya kita balik ya, supaya hasilnya itu benar-benar matangnya merata dan warnanya juga merata. Oke, sekarang ini kita goreng sampai warnanya kecoklatan. Yang penting ini kita bolak-balik ya, hasilnya itu dijamin sudah matang. Nah, seperti ini. Ini sudah warnanya kecoklatan, tandanya sudah matang. Kita angkat dan kita sajikan atau kita dinginkan terlebih dahulu. Nah, untuk bentuknya ini benar-benar unik banget ya. Ini dijamin dalamnya itu kopong dan teksturnya itu benar-benar lembut. Oke, sekarang kita goreng semuanya sampai selesai. Nah, setelah selesai, hasilnya itu benar-benar istimewa banget ya. Ini baru matang aja sudah bikin ngiler, apalagi kita sajikan atau kita buat jualan, ini dijamin laris manis. Nah, setelah dingin seperti ini, waktunya ini kita coba atau kita incip-incip ya. Kita lihat dalamnya seperti apa. Wih, teksturnya itu lembut banget dan dalamnya itu benar-benar kopong ya. Itu yang bikin bentuknya itu tambah unik. Oke, sekarang kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya itu benar-benar gurih manis menjadi satu. Oke, mudah-mudahan resep kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah pertama, di sini ada kelapa parut sebanyak 100 gram. Lalu kita tambahkan garam 1/4 sendok teh. Kita aduk-aduk sampai garamnya benar-benar tercampur merata. Nah, biar aromanya lebih wangi, kita tambahkan daun pandan sebanyak 1 lembar. Nah, untuk kelapa parutnya ini akan kita kukus ya, kurang lebih sekitar 10 menit. Lalu kita biarkan sampai benar-benar dingin. Oke, kita kukus. Nah, untuk adonannya di sini saya memakai tepung beras sebanyak 12 sendok makan. Lalu tambahkan gula. Nah, untuk gulanya 3 sendok makan saja ya. Dan garam setengah sendok teh, vanili bubuk setengah sendok teh. Lalu bahan keringnya ini kita aduk-aduk sampai semuanya benar-benar tercampur merata.
Oke, setelah itu kita tambahkan atau kita tuang santan cair sebanyak 300 ml. Kita tuang setengah dulu ya, biar mengaduknya atau cara mencampurnya ini benar-benar bisa halus dan tidak bergerindil. Oke, setelah itu kita tuang sisa adonan, sisa santan cairnya ya, kita aduk-aduk. Oke, setelah itu kita masak ya. Nah, kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil saja. Jangan lupa ini kita aduk-aduk terus ya, supaya hasilnya itu benar-benar maksimal dan matang merata ya. Nah, ini sudah mulai mengental, kita aduk-aduk terus. Nah, setelah menjadi adonan seperti ini kita matikan kompornya, lalu kita angkat. Selagi panas, kita tambahkan tepung tapioka sebanyak 3 sendok makan. Jangan sampai menunggu adonannya dingin ya. Panas langsung kita kasih tepung tapioka. Oke, sekarang kita aduk-aduk atau kita uleni sampai adonannya ini benar-benar kalis. Nah, seperti ini. Oke, kita ratakan seperti ini, karena ini mau kita bagi dua sama rata ya, biar tidak usah nimbang. Nah, setelah itu kita bagi dua sama rata. Oke, sisihkan terlebih dahulu setengah adonannya. Nah, untuk adonan yang ini kita kasih pewarna merah ya. Nah, untuk pewarnanya secukupnya saja ya, kurang lebih sekitar 3-4 tetes. Atau disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Oke, kita aduk-aduk atau kita uleni sampai pewarnanya ini benar-benar tercampur merata. Nah, setelah itu baru kita pindahkan atau kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Nah, ini masih kondisi hangat ya. Biar atau fungsinya itu biar tidak kering adonannya, makanya langsung kita bungkus ya. Oke, yang adonan kesatunya ini, yang kedua maksudnya, kita kasih pewarna hijau secukupnya juga ya, kurang lebih sekitar 3-4 tetesan ya. Oke, kita aduk-aduk sampai pewarnanya benar-benar menyatu sempurna. Oke, kita masukkan juga ke dalam plastik segitiga. Nah, setelah itu untuk ujungnya ini kita potong ya, kurang lebih sekitar 6 milian ya. Jangan sampai terlalu besar, supaya nanti hasilnya itu lebih banyak. Nah, seperti ini. Oke, kita sisihkan. Sekarang kita persiapkan pisang kepok secukupnya ya, atau pakai pisang raja juga boleh. Yang penting itu waktu dikukus itu tidak melenyek ya. Nah, untuk pisang kepoknya ini secukupnya ya, sesuai adonan yang sudah kita persiapkan. Mungkin kurang lebih sekitar 10 buah untuk pisang kepoknya ini. Oke, kita potong menjadi 2. Nah, sekarang waktunya kita membuat. Persiapkan telenan dan daun pisang. Lalu kita kasih minyak ya. Kita olesi seperti ini supaya nanti tidak lengket. Nah, sekarang kita keluarin atau kita tekan adonannya supaya keluar. Nah, untuk adonannya ini kita selang-seling ya. Sesuai selera saja. Mau di warna apa saja ya, atau hijau merah, hijau merah-merah, hijau-hijau, merah-merah, hijau ya. Yang penting ini ada 8 lapis ya. Jadi cukup simple. Nah, cakep banget kan ya. Oke, lalu kita ambil setengah buah pisangnya, lalu kita letakkan di tengah dan kita gulung ya ke adonannya seperti ini. Jangan lupa
Jangan sampai ditekan biar hasilnya itu tidak berubah ya. Nah, seperti ini. Oke, ulangi sampai semuanya selesai. Nah, setelah selesai, persiapkan pengukusan yang sudah kita panaskan terlebih dahulu. Lalu kita kasih alas daun pisang yang sudah kita olesi minyak supaya nanti tidak lengket. Lalu adonannya ini kita tata ya dan kita kukus. Nah, gunakan api sedang saja supaya hasilnya itu maksimal dan matangnya itu merata ya. Oke, setelah itu kita kukus selama 10 menit saja. Nah, setelah 10 menit hasilnya itu beneran ya, tidak melebar dan tetap padat ya. Tapi ini tidak atos atau tidak alot ya. Ini tetap soft dan empuk ya. Oke. Setelah itu waktunya kita sajikan. Nah, persiapkan piring, lalu kita kasih alas daun pisang. Setelah itu kita taburi menggunakan parutan kelapa yang sudah kita kukus tadi. Secukupnya saja ya. Lalu kita ratakan supaya nanti hasilnya itu cakep, cantik, dan bisa menggugah selera ya. Nah, setelah itu baru kita tata kue nagasarinya seperti ini. Ini cocok buat hantaran, buat arisan, ataupun untuk ide jualan. Ini cocok banget ya, karena tampilannya cantik, rasanya juga menarik dan enak. Nah, sekarang waktunya kita coba ya, rasanya itu seperti apa. Kita cocol dulu menggunakan parutan kelapa. Bismillahirrahmanirrahim. Sumpah ya, lembut dan gurih manis. Mudah-mudahan resep kali ini bermanfaat untuk kalian semuanya.